Selain struktur dari dongeng, yang sangat penting adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik? Dan tentunya anak-anak juga selalu mendengar di dalam karya sastra ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Demikian juga pada dongeng. Unsur intrinsik dongeng yang pertama adalah tema, yang kedua latar atau setting, yang ketiga penokohan, yang keempat alur, yang kelima sudut pandang atau point of view, yang keenam majas atau gaya bahasa, yang ketujuh pesan atau amanat. Sudah dengar dengan baik bukan? Ya, saya pastikan anak-anak mengerti unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Pada saat seseorang mendongeng atau pada saat seseorang telah selesai mendongeng, kita akan mengambil satu intisari yang disebut dengan tema. Karena tema itu adalah inti yang menjiwai seluruh dongeng tersebut. Kedua adalah latar atau setting. Latar atau setting ya adalah tempat terjadinya peristiwa. Tetapi bukan tempat terjadinya peristiwa saja. Bisa latar waktu, latar suasana, dan latar sosial. Kemudian yang ketiga, penokohan dari kata dasar tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Kalau tidak ada tokoh, tentu tidak ada yang diceritakan. Oleh sebab itu, mengapa penokohan sangat penting untuk membangun sebuah karya, khususnya dongeng. Di dalam penokohan juga kita akan tahu tokoh jahat, tokoh baik, tokoh pandir, dan karakter-karakter tokoh yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah alur. Alur adalah jalinan peristiwa yang saling berkaitan. Misalnya awal cerita, tentu pasti ada kaitannya dengan tengah cerita dan akhir cerita, atau pendahuluan, isi dan penutup pasti saling berkaitan. Di dalam dongeng itu harus ada koherensi, ada kesatuan cerita. Sehingga alur itu sangat penting diperhatikan untuk mengetahui dongeng itu berhubungan atau tidak pada awal, tengah, dan akhir cerita. Yang kelima, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang atau point of view ini adalah bagaimana cara seorang pengarang menempatkan diri dalam cerita. Ada yang menggunakan kata aku. Contoh, lamin ya kajitunung pasti ada ina pengatas otak. Batutir sampai kajitunung. Itu adalah orang pertama. Dia menceritakan dirinya sendiri dengan menggunakan kata kaji atau bahasa Indonesianya aku. Kemudian ada juga orang ketiga. Misalnya dia mengatakan ketika, misalnya contoh nama anaknya Erika.
Ketika Rika tidur, ibunya selalu menceritakan dongeng untuknya. Nah, itu menceritakan orang ketiga. Itulah yang dinamakan dengan point of view. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham. Atau ya, kita sambung lagi. Kemudian yang keenam, majas atau gaya bahasa. Wah, ini sangat menarik. Ketika kita membaca sebuah buku, kadang-kadang kita melihat gaya bahasa seseorang. Ada yang kita sukai dan ada yang kurang kita minati cara berceritanya. Nah, majas adalah bagaimana seorang pengarang menyampaikan ide atau gagasannya dengan menggunakan media bahasa. Contoh di dalam tutur. Ya, biasanya kalau orang bertutur itu ada tembang, ada ama, ada lawas. Tapi izinkan saya untuk membawakan satu tembang. Nanti tentunya tembang ini ada kaitannya dengan gaya bahasa. Ada inaku kamate pajilik ban katurasi anak ngineng dunia, anak ngineng dunia, sanak nonda sempunonda, den kayu pendigamana. Nah, sedih bukan? Nah, itulah gaya bahasa. Den kayu pendigamana. Apakah kayu itu ada hatinya, ada perasaannya? Tentu tidak. Itulah kekuatan gaya bahasa atau majas. Ya, jadi kayu itu seperti benda hidup yang memiliki perasaan. Siapa di antara anak-anak yang tahu gaya bahasa apa itu? Ya? Ya, itulah personifikasi. Gaya bahasa yang menganggap benda mati seperti benda hidup yang memiliki perasaan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir dalam unsur intrinsik yang tidak kalah pentingnya juga adalah amanat atau pesan. Setiap karya, khususnya dongeng, pasti ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh baik itu penulis atau pendongeng. Ya, itu karena sejatinya ketika kita membaca sebuah karya sastra, khususnya dongeng, kita harus bisa mengambil pesan atau amanat yang terkandung dalam sebuah tutur.